Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaihin nusyur. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin, kita kembali memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita dapat melaksanakan solat subuh dengan berjamaah di rumah Allah yang insya Allah penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Salawat dan salam tidak lupa juga kita mohonkan kepada Allah atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membimbing kita umat manusia sehingga kita bisa mengenali mana yang dihalalkan oleh Allah, mana yang diharamkan oleh Allah, mana perbuatan yang mesti kita lakukan dan mana yang mesti kita jauhi dan kita tinggalkan. Semoga Allah karuniakan kepada kita untuk bisa istiqomah mengikuti dan mengamalkan apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya ajarkan kepada kita umat manusia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sejatinya atau seyogianya pagi hari ini yang mengisi adalah Ustadz kita, Ustadz Masudi, karena mungkin beliau sedang berhalangan, lagi kurang enak badan. Kemudian tadi malam setelah pulang ngisi kajian di Al Jihad datang WA, Ustadz bisalah menggantikan. Nah, jadi ulun hari ini menggantikan beliau yang seyogianya mengisi kajian kita pada pagi hari ini. Kita doakan semoga Ustadz kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini adalah mencari bahagia. Maka dekatkan dengan pemilik bahagia. Semua orang pasti menginginkan hidupnya bahagia, tapi ternyata banyak orang yang belum paham di mana letak kebahagiaan yang sebenarnya. Kalau kita tanya semua orang yang pingin bahagialah, pasti hakun. Cuman dalam perjalanannya orang menafsirkan kebahagiaan itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Jadi banyak yang tersesat, banyak yang salah faham ketika dia mendefinisikan bahagia yang sebenarnya. Ada yang mendefinisikan orang itu bahagia manakala berlimpah harta. Ada, sehingga dia hidupnya hari-hari ya untuk mencari harta. Karena dia menganggap dengan harta itulah kebahagiaan akan dia dapatkan sepenuhnya. Maka setiap hari, setiap apapun yang dia kerjakan, orientasinya mesti harta. Ada juga yang menganggap kebahagiaan itu terletak pada jabatan yang tinggi, sehingga dia sangat ambisius untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi.
Gimana pun caranya, yang penting bisa mendapatkan jabatan yang dia inginkan, itulah kebahagiaan. Ada juga yang seperti itu. Ada juga yang lagi tren ini bahagia itu kalau banyak followernya. Ya, ketika banyak pengikutnya, ketika banyak yang mengikutinya. Semakin tenar dia, semakin terkenal dia, itulah kebahagiaan yang dia anggap. Pertanyaannya, apakah memang seperti itu kebahagiaan yang sebenarnya? Maka insya Allah kajian pagi hari ini akan mengupas hal ini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang paling mengerti tentang diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan kita. Itu artinya kalau Bapak Ibu sepakat dengan kalimat ini, maka kita harus yakin hanya dengan cara Allah lah, hanya dengan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul-Nya lah kita akan benar-benar bahagia. Bila tidak, maka kebahagiaan itu hanya sebuah kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang semu. Terlihat bahagia, tapi sejatinya belum bahagia. Maka berbahagia atau kebahagiaan yang hakiki itu bisa kita simpulkan manakala seorang hamba, seorang manusia itu bisa mendekat kepada pemilik kebahagiaan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang memberikan kebahagiaan pada diri manusia itu Allah. Maka ketika orang itu dekat dengan pemilik kebahagiaan, bisa dipastikan dia akan bahagia. Jika manusia jauh dengan pemilik kebahagiaan, maka bisa dipastikan dia bukanlah manusia yang benar-benar bahagia. Pasti ada bagian tertentu pada dirinya, apakah itu jiwanya, tentu akan merasakan sesuatu yang hampa, sesuatu yang kurang. Itu baru di dunianya. Belum lagi nanti kebahagiaan yang sebenarnya bagi manusia itu adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 97, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan, barang siapa manusia yang mau beramal soleh, min dzakarin au unsa, apakah dia itu seorang laki-laki ataukah seorang perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia adalah seorang mukmin, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka orang yang beramal soleh dan dia seorang mukmin akan kami berikan kehidupan yang baik. Jadi dua hal yang dipersyaratkan oleh Al-Quran agar manusia itu memperoleh kehidupan yang baik. Nanti akan kita jelaskan tafsir dari hayatan thayyibah menurut para ahli tafsir. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan hayatan thayyibah itu, kehidupan yang baik itu, hidup yang bahagia tadi itu akan bisa didapatkan oleh manusia. Pertama syaratnya dia mesti beriman dulu. Dia mesti menjadi orang yang beriman. Beriman kepada siapa? Beriman kepada Allah, Tuhan yang telah menciptakan dia, Tuhan yang telah memberikan rizki kepadanya, Tuhan yang telah akan membangkitkan dia, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah mereka yang mau beramal soleh, membuktikan keimanannya
dengan beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ketika Allah perintahkan kita berbuat baik lalu kita kerjakan, maka itu amal soleh. Ketika itu adalah larangan Allah lalu kita tinggalkan, maka itu amal soleh. Nah, orang yang beriman dan beramal soleh, sejatinya itulah orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Bila tidak, maka kebahagiaan yang ia rasakan adalah kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang sifatnya fana. Jadi kebahagiaan yang tidak didasari iman dan amal soleh itu sifatnya apa? Semu dan fana, sekaligus tidak abadi. Kalaupun dia merasa bahagia, kebahagiaan yang dia rasakan itu hanya sebatas dalam kehidupan dunia. Di kehidupan selanjutnya dia tidak akan mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Yang ada malah siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita lihat bagaimana penjelasan Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya ketika beliau menjelaskan hayatan thayyibah. Kata beliau bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, itu adalah kebahagiaan yang wujudnya hatinya dibikin lapang. Hatinya dibikin lapang, tidak sempit. Hati yang lapang inilah yang menjadikan orang itu bahagia. Orang yang hatinya disempitkan, meskipun berlimpah harta, tidak akan bahagia. Karena salah satu sumber kebahagiaan itu manakala hati kita lapang. Datang masalah, karena hati yang lapang, masalah itu nggak jadi masalah. Ya, hati yang lapang, datang masalah, tidak jadi masalah. Dia tetap bisa berbahagia karena dia punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kalau kebahagiaan itu diukur dengan harta, diukur dengan jabatan dan lain sebagainya tadi, maka tentu Fir'aun dan Qarun itu adalah orang yang paling bahagia. Tapi nyatanya tidak. Mungkin dia bahagia saat dia hidup di alam dunia. Tapi setelah dia mengalami kematian, apakah kebahagiaan itu akan masih ada di hatinya? Tentu kita mengatakan tidak. Kenapa? Karena dia tidak beriman dan mereka juga tidak beramal soleh. Lihatlah misalnya kekasih Allah, utusan Allah, Nabi Yusuf alaihi salam. Meskipun dia ada di dalam penjara, tidak menghalangi dirinya untuk tetap bahagia. Di penjara, dia tetap bisa bahagia. Kenapa? Karena di hatinya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bikin hatinya lapang. Jadi meskipun fisiknya hidup di dalam penjara, tapi kebahagiaan tetap hadir di dalam hatinya. Kenapa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ukuran bahagia atau tidak itu bukan di harta, tetapi sejatinya ada di dalam hati kita. Nah, salah satu yang membuat hati itu akan lapang sehingga dia bahagia manakala hati itu diisi oleh iman, dan dibuktikan keimanan itu dengan beramal soleh. Apa yang Allah perintahkan, kerjakan semampu kita, dan apa yang dilarang, tinggalkan. Maka itulah akan membuat kita bahagia. Kemudian kata At-Tabari
sebaliknya dalam tafsir At-Tabari. Beliau menambahkan bahwa kehidupan yang baik itu adalah kehidupan yang dipenuhi rasa syukur dan ridho. Jadi hayatan thayyibah, hidup yang baik, hidup yang bahagia itu indikator kedua setelah lapang dadanya adalah hati yang ridho. Hati yang ridho, hati yang merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Inilah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Jadi kalau di dalam hati diri manusia ada rasa cukup di dalamnya, maka itulah kebahagiaan. Coba pian bayangkan ada manusia diberikan segala apa yang dia inginkan, tetapi di sisi yang lain selalu ada sifat tidak merasa cukup, tidak pernah merasa puas. Maka apa yang ada pada dirinya itu tidak akan membuat dia bahagia. Kenapa demikian? Karena dia akan selalu berpikir, energinya habis untuk memikirkan setelah ini apa. Setelah dapat dia akan mencari lagi apa dan seterusnya. Kapan dia menikmati kebahagiaannya? Tidak ada. Karena dia akan sibuk dengan mencari yang lebih. Sehingga ketika dia sudah punya satu, punya ingin yang dua, punya yang ketiga, yang keempat, dan seterusnya. Maka sumber kebahagiaan kedua, kata Imam At-Tabari, adalah ketika hati manusia itu ada rasa qanaah, menerima dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ini bagian daripada hayatan thayyibah, hidup yang baik itu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bandingkan dengan mereka yang mencari kebahagiaan di luar dari apa yang sudah kita sebutkan tadi. Misal, orang yang miskin itu merasa akan bahagia kalau dia kaya. Itu wajar tuh, umum tuh. Ya, orang miskin menganggap akan bahagia kalau kaya. Terus lihat orang yang kita anggap kaya tadi, tanya, apakah Anda benar-benar bahagia? Ternyata tidak semua orang yang kaya itu hidupnya apa? Bahagia. Bahkan ada dalam kehidupan nyata manusia ini, kalau kita bandingkan yang ini kaya, yang ini miskin, tapi yang bahagia malah ini. Yang kaya malah nggak bahagia. Kenapa demikian? Karena memang sumber kebahagiaan yang sebenarnya itu bukan di harta, bukan di jabatan, bukan. Tetapi sumber kebahagiaan yang sebenarnya itu ada pada hati kita, jiwa kita. Ketika jiwa kita tenang, hati kita lapang, hati kita menerima, ridho, qanaah, itulah bahagia. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah memberikan penegasan bagaimana agar kebahagiaan itu bisa didapat oleh diri kita. Salah satunya adalah firman Allah di dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Tadi kita sudah menjelaskan letak kebahagiaan yang sebenarnya itu ada di mana? Di hati kita. Maka Allah memberikan satu tips. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati manusia itu akan tenang. Hati manusia itu akan tentram. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dengan hati yang mengingat Allah, pikiran yang ingat Allah, itu menjadikan hatinya menjadi tenang. Tatmainnul qulub.
mutmainnah. Mutmainnah itu artinya ketenangan, jiwanya itu tenang. Sama dengan firman Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jadi di dunianya hati yang tenang tadi itu dibuat bahagia oleh Allah. Begitu juga nanti ketika dipanggil oleh Allah, ditenangkan juga oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah. Maka ketika Allah memanggil jiwa-jiwa yang bahagia tadi itu dengan kalimat yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, silahkan engkau kembali pulang ke negeri asalmu yaitu akhirat. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan engkau ridho, engkau puas, mardiyah, dan engkau pun diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pemilik jiwa yang mutmainnah itu? Salah satunya adalah jiwa yang ketika dia hidup di dunia zikrullah, hati yang senantiasa ingat kepada Allah. Inilah sumber kebahagiaan. Makanya Allah sampaikan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan mengingati Allah hatimu akan tenang. Ingat Allah itu gimana sih? Apakah kemudian kita selalu ingat nama Allah? Wujud ingat kepada Allah itu banyak. Ya. Misal salat. Salat itu adalah bagian daripada zikir kepada Allah yang paling tinggi. Ya. Aqimis shalah, dirikan shalah. Ya, karena salat itu adalah zikir. Ya. Li zikrillah. Dirikanlah salat karena salat itu adalah zikir kepada Allah yang paling baik. Bapak Ibu sekalian, ketika orang-orang khususnya mereka yang beriman ketika menjaga salatnya, yakinlah Allah akan menurunkan ketenangan di dalam hidupnya. Sebaliknya, bila dia mengaku beriman tapi salatnya diabaikan, salat gak dijaganya, salat gak diperhatikannya, maka jiwanya pun ada yang kurang. Aqimis sholata lidzikri, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dirikan salat untuk mengingatku. Jadi cara berzikir kepada Allah yang paling puncak adalah dengan menjaga salat. Ketika kita mampu menjaga salat kita, kapanpun dimanapun kita selalu zikir kepada Allah melalui salat-salat kita, maka disitulah Allah akan menurunkan kebahagiaan kepada kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menurut Imam Al-Qurtubi ketika mengomentari ayat ala bizikrillahi tatmainnul qulub, beliau berkata bahwa ayat ini menegaskan bahwa sumber ketenangan sejati hanyalah dari Allah. Sumber ketenangan sejati itu hanya dari Allah. Dunia bisa menipu, tapi ingat kepada Allah, kesadaran terus menerus akan Allah, inilah yang akan menenangkan dan meneguhkan hati seseorang. Jadi membangun kesadaran, selalu ingat kepada Allah kapanpun itu dan dimanapun itu, maka itulah yang membuat hatinya teguh, hatinya kokoh, kuat. Diuji dengan berbagai macam ujian, dia akan bisa lewati. Kenapa? Hatinya kokoh. Kenapa bisa kokoh hatinya? Karena hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Yusuf itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Sejak kecil sudah diuji oleh Allah.
Ketika kecil, dia diuji oleh Allah dengan dikucilkan oleh saudara-saudaranya. Makar dia, membuat tipu daya, gimana caranya agar Yusuf bisa binasa. Saudara-saudaranya yang sakit hati oleh Yusuf, kepada Yusuf, maka Yusuf diajaknya bermain. Abahnya nggak ngizinkan, tapi saudara-saudaranya yang tua ini tetap merayu gimana caranya biar Yusuf bisa jauh dari dekapan ayahnya, yaitu Nabi Ayub alaihis salam. Maka akhirnya dibawa pergi dan dimasukkan ke dalam sumur. Setelah itu diambil orang, lalu dijual di Mesir sana, menjalani kehidupan di kota sana, hingga akhirnya Allah berikan kedudukan yang mulia, diangkat menjadi seorang nabi, dan diangkat menjadi seorang menteri yang mengurusi tentang kesejahteraan rakyatnya. Kenapa demikian? Ya, singkat ceritanya, karena Yusuf itu punya kelebihan, bisa menakwilkan mimpi dengan benar. Ya, itulah sebabnya kemudian Yusuf itu punya kedudukan di kerajaan saat itu, karena Yusuf mampu menafsirkan mimpi sang raja, sang penguasa. Ketika ada 7 sapi, ya, yang besar memakan yang kecil, itu maksudnya kata Yusuf, akan datang musim di mana beberapa bulan itu musim paceklik. Nah, sebelum datang musim paceklik itu adalah musim untuk bercocok tanam. Singkat cerita, penafsiran itu benar adanya. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam dikenal dan diberikan kedudukan mulia oleh sang raja. Apa kaitannya dengan cerita Yusuf ini dengan kebahagiaan? Ini menguatkan tadi, Nabi Yusuf itu diuji dengan berbagai macam jenis ujian. Pertama, ujian dikucilkan. Yang kedua, diuji dengan wanita. Yang ketiga, diuji dengan kekuasaan dan kenikmatan. Tapi semuanya lolos. Kenapa itu bisa lolos? Salah satu penyebab utamanya, Allah karuniakan hati yang kokoh di dalam dirinya. Kenapa hati Nabi Yusuf bisa begitu kokohnya, bisa menghadapi berbagai macam ujian yang tidak mudah tentunya? Karena Nabi Yusuf alaihissalam hatinya selalu terpaut dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Diuji dengan kehidupan sosial dikucilkan, tidak masalah bagi Nabi Yusuf. Diuji dengan wanita, awas, banyak manusia yang gagal di ujian syahwat ini. Coba bayangin, Nabi Yusuf itu dalam Al-Quran disebutkan diuji dengan wanita itu sudah tidak ada lagi orang yang tahu. Berada di kamar yang terkunci, berlapis-lapis itu pintu. Andaikan dia melakukan bujuk rayu Zulaikha itu, dia turuti, nggak ada yang tahu. Ya. Bahkan dikatakan di Al-Quran itu Hammabiyah wa Hammadbi. Dua-duanya sudah saling tergoda. Ya. Ada keinginan sudah, tapi Allah berikan hidayah. Ya, Allah berikan apa? Hidayah, sehingga bujukan itu bisa ia lawan. Tapi konsekuensinya dia memilih penjara. Ya. Dia lebih senang di penjara daripada hidup di tengah kerajaan yang selalu digoda oleh wanita-wanita tadi. Nah, cobaan demi cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf itu bisa dia lewati, salah satu sebab utamanya karena Allah telah memberikan hati yang kokoh di dalam diri Nabi Yusuf alaihis salam. Meskipun dia di dalam penjara, dia tetap bahagia karena hatinya terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang
bahagia itu ketika kita dicintai oleh Allah. Nah, ini sumber kebahagiaan yang ketiga. Kapan kita itu bahagia? Ketika kita dicintai oleh Allah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahabba Allahu 'abdan," apabila Allah itu mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril. Kemudian dia berkata, "Innallaha yuhibbu fulan fa ahibbah." Jibril dikasih tahu oleh Allah, Jibril, aku sudah jatuh cinta sama si fulan. Maka Jibril memerintahkan kepada si fulan tadi, maka cintailah dia. Jadi Allah itu kalau cinta kepada seseorang, dia sampaikan rasa cintanya itu kepada Jibril, dan Jibril memerintahkan kepada makhluk-makhluk yang lainnya itu untuk mencintainya juga. Coba, Allah kalau sudah cinta sama seseorang, itu Jibril, malaikat yang paling mulia dipanggil, Jibril, aku cinta sama si fulan. Sampaikan kepada makhluk-makhluk yang lainnya agar dia juga mencintainya. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kira-kira kalau sudah Allah yang mencintai, lalu Allah perintahkan makhluk yang lain mencintai, bahagia enggak orang tadi? Bahagia. Namanya orang dicintai itu dia akan berusaha membahagiakan orang yang dicintainya. Dan itu kata Allah, kalau aku sudah cinta kepada seseorang, maka aku panggil Jibril dan aku perintahkan Jibril untuk mengabarkan bahwa si fulan itu telah dicintai oleh Allah, maka cintailah ia. Pertanyaannya, gimana caranya biar agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka yang terakhir, hadis Imam Al-Bukhari, hadis Qudsi. Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma iftaratuhu alaih." Dan tidaklah seorang hamba itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan yang lebih aku cintai kecuali dengan cara mengerjakan apa-apa yang telah aku fardukan kepadanya. Maksudnya apa? Salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah adalah kerjakan apa yang Allah wajibkan. Itu kata Allah. Ya. Ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alaih. Tidak ada yang lebih aku sukai, kata Allah, kecuali hamba tadi mengerjakan apa-apa yang wajib. Misalnya apa yang wajib tuh? Sholat tadi kita sebut, itu yang wajib. Kalau itu kita gawi dengan sebaik-baiknya, itu mengundang cintanya Allah. Puasa Ramadan kita gawi dengan benar-benar, itu mengundang cintanya Allah. Bagaimana dengan sunnah? Karena selain wajib dalam agama kita ada amalan sunnah. Maka sunnah ini akan menambah cintanya Allah kepada kita lebih lagi. Tapi andaikan kita menjaga yang wajib itu saja, Allah sudah suka. Apalagi ditambah juga mengamalkan yang sunnah, akan bertambah kepada orang yang mengerjakan yang wajib juga mengerjakan yang sunnah. Maka kalau kita lanjutkan hadis ini, itu disebutkan kalau Allah sudah cinta kepada seorang hamba, yaitu ketika hamba tadi mengamalkan yang wajib, mengamalkan yang sunnah, maka aku akan menjadi tangannya, aku menjadi matanya, aku menjadi telinganya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Allah terlibat menjaga hamba tadi. Tangan ini Allah yang menjaga, mata ini Allah yang menjaga, telinga ini Allah yang menjaga. Itu kalau orang sudah benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa salah satu cara untuk mendapatkan cintanya Allah, kata Allah sendiri, adalah
tidak ada amalan yang lebih aku cintai untuk dikerjakan oleh seorang hamba kecuali dengan mengerjakan yang wajib. Jadi kada usah yang aneh-aneh. Di dalam syariat ini, pegang yang jelas-jelas itu benar dari Allah perintahnya, yang wajib gawi. Masih kurang Ustaz, silakan ambil yang benar-benar itu sunnah dari Nabi. Kada usah yang lain-lain yang masih dipertanyakan, yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Gawi yang sudah jelas-jelas saja cukup. Yang wajib, yang sunnah, tapi sunnahnya itu yang benar-benar dari Nabi. Ini kadangkala ada umat manusia ini terlalu sibuk dengan ritual ini itu. Setelah ditelusuri, nggak ada tuntunan dari agama kita. Bukan malah cinta yang didapatkan, malah kebencian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi simpelnya saja, cari yang wajib dari Allah. Kalau masih kurang, amalkan sunnah yang benar-benar itu datang dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan demikian Allah cinta kepada kita, lalu kita dibuat bahagia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barangkali sampai di sini apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini memotivasi kita untuk kita bisa semakin bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada dasarnya ketika kita mampu melaksanakan apa yang Allah perintahkan, baik yang wajib maupun yang sunnah, itulah sumber kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi jika yang wajib, yang sunnah ditinggalkan oleh manusia lalu sibuk dengan urusan yang lainnya, yakinlah itu bukanlah kebahagiaan yang sebenarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.